Hai bro, selamat datang di broadcast UYM, di mana informasi dapat dicari, tapi informasi sedetail ini hanya di Universitas Yatsi Madani. Kali ini bersama saya Olga Zafira Kinanti, bisa dipanggil Kinan. Saya dari Fakultas Teknologi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, setelah episode pertama ditayangkan, hari ini merupakan episode kedua dari broadcast Universitas Yatsi Madani. Bintang tamu yang sangat spesial ya. Ada yang bisa tebak? Baik, langsung saja kita sambut. Ini dia Bapak Dr. Andes Trisonjaya, MSI MM selaku Rektor Universitas Yatsi Madani. Silakan Bapak. Oke. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di episode kedua kali ini pada acara broadcast UYM. Oke, baik. Teman-teman semuanya, hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Rektor Universitas Yatsi Madani. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu OPMAL, obrolan formal Yatsi Madani. Baik Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, saya lagi berbahagia sebab kedatangan cucu saya yang pertama. Oh, Masya Allah. Baik Bapak, Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh lagi, boleh nih Pak jika Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Waalaikumsalam Andes Trisonjaya. Saya adalah Rektor Universitas Yatsi Madani, salah satu universitas kesehatan terbaik di Provinsi Banten. Oh ya, tepuk tangan dulu. Ya betul sekali ya. Universitas Yatsi Madani ini dikenal sebagai salah satu universitas yang fakultas kesehatannya itu sangat diminati oleh banyak masyarakat ya, atau tentunya para pelajar. Oke lanjut, kita masuk ke pembahasan ya Pak ya. Saya mewakili teman-teman mahasiswa yang ingin berdialog dengan Bapak. Di universitas ini kan diterapkan prinsip 5S ya Pak, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, kira-kira kenapa nih Pak peraturan ini diterapkan kepada seluruh warga kampus, termasuk dosen, mahasiswa, dan juga para staf? Boleh dijelaskan Bapak? Ya. Universitas itu pada umumnya sesungguhnya di era milenial ini adalah pelayan daripada masyarakat. Jadi walaupun saya rektor, ketika ada orang tua siswa, tamu, kepala dinas, kami melayaninya. Jadi saya tidak ada perbedaan antara rektor dengan pegawai terkecil sekali, staf kebersihan, staf rumah tangga, itu sama saja. Jadi bagi saya mahasiswa itu adalah customer. Saya melayani mereka secara VVIP. Apalagi orang tua. Betul banget. Sehingga yang terjadi mereka akan betah di sini. Dimulainya dengan apa? Ya dimulainya dengan sopan, senyum, memperlakukan seperti layaknya mereka. Seperti pedagang lah. Pedagang adalah raja. Ya, Mahasiswa itu bagi saya menerapkan kepada seluruh staf saya, mahasiswa dan orang tua itu adalah raja. Tanpa mereka tutup ini kampus. Sekali lagi saya katakan, tanpa mahasiswa, tanpa partisipasi masyarakat dan kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Universitas Yatsi Madani ini, Universitas Madani ini, Yatsi Madani akan tutup. ya, luar biasa ya teman-teman semuanya. Jadi Bapak Rektor kita baru saja menjelaskan bahwasanya prinsip 5S ini itu memang sudah menjadi budaya ya di universitas ini. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Bapak selaku rektor di Universitas Yatsi Madani ini tentu saja bukan hal yang mudah ya Pak untuk menjadi seorang rektor. Bisa nih Pak diceritakan jika Bapak berkenan, kira-kira tantangan terbesar Bapak selama menjadi seorang rektor itu seperti apa sih Pak? Dan mungkin bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya? Terima kasih. Yang pertama, tantangan terbesar itu adalah perubahan. Perubahan Zen dari kondisi kolonial
ke milenial ke Gen Z. Gen Z. Sekarang Gen Itu Alpha, sangat betul. jauh berbeda. Yang harus saya lakukan adalah terhadap staf dan karyawan saya adalah merubah. Mereka harus masuk ke Gen Z tanpa merubah perilaku, tentang attitude, tentang kebaikan, tentang ilmu, tentang adab. Dan itu tidak mudah. Iya betul. Itu tidak mudah yang mungkin teman-teman dari mahasiswa pernah mendengar, ketemu dosen sulit, dosennya galak, dosennya Betul sekali, killer, teman-teman. penguji skripsinya mempersulit. Bahasa-bahasa itu ada di zaman kolonial, di zaman Bapak. Bahkan sampai terjadi kekerasan, baik itu kekerasan oral maupun fisik terhadap mahasiswa. Sekarang no, dosen harus berprinsip mahasiswa itu anak saya, mahasiswa itu keluarga saya. Kalau masuk ke sini 100, maka mereka harus tamat 100. Jangan pernah mempersulit apapun, ujian, skripsi, bimbingan. Kasih mereka kemudahan dengan plat-plat yang sudah dibuat oleh kampus. Tidak boleh berlaku seperti majikan, seperti saya kata tadi. Iya benar-benar. Karena mereka adalah Raja ya Pak. mereka Sebagai raja. adalah customer kita. Iya, Customer yes. kita. Sehingga untuk merubah itu yang tersulit dalam kondisi sekarang. Kemudian yang kedua, kondisi yang terjadi adalah kita ini perguruan tinggi. Kita tahu Indonesia ini sebentar-sebentar ganti menteri, sebentar-sebentar ganti menteri, maka kebijakannya ikut ganti. Kita sudah membuat rancangan yang baik menurut kita untuk 5, 10, 20 tahun ke depan. Begitu peraturan berubah, itu berubah semua. Iya. Itu berubah semua. Itu yang menjadi sama saja terjadi juga di perguruan tinggi lain. Apa yang kita lakukan? Ya kita ikut. Kalau bahasa Arabnya samina wa atona. Apa yang diinginkan oleh pemerintah, karena kita di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi harus ikut. Kalau tidak kita akan terlempar Iya, betul. dari area permainan pendidikan tinggi. Iya betul sekali. Yang ketiga tentunya adalah bagaimana menarik minat. Keunggulan apa sih di YATSI ini sehingga orang tetap mau kuliah di YATSI. Iya betul. Makanya ada program-program keunggulan dari YATSI seperti UMKM, podcast ini, kemudian menjaga attitude dosen-dosen agar kampus ini terkenal dengan slogan saya, kampus baik. Jadi mulai dari mahasiswa, staf kebersihan, staf rumah tangga itu harus berlaku baik Betul ya Pak. terhadap semua orang. Dan hingga lulusan kita ke depan akan menjadi generasi-generasi yang baik, yang beretitude, beradab. Karena adab itu di atas ilmu. Iya betul sekali Bapak. Masya Allah. Amin ya Pak ya. Semoga kita semua selalu diberikan rasa saling menghargai ya, karena kan kita di sini saling berkaitan gitu ya, baik dari dosen, mahasiswa gitu. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Boleh nih Pak, Bapak cerita terkait perjalanan karir Bapak hingga menjadi seorang rektor di Universitas YATSI Madani. Oke, terima kasih. Ini nggak boleh dicontoh ya. Dalam karir saya ini termasuk orang yang beruntung. Karena orang pintar itu kalah sama orang licik. Betul sekali Bapak, betul. Orang licik kalah sama orang beruntung. Dan saya masukkan, Bapak ini tidak pintar, tetapi selalu diberi amanah. Kenapa? Itu yang pertama, kejujuran itu nomor 1. Iya betul Bapak. Kejujuran itu nomor 1 sehingga orang percaya kepada kita. Saya memulai karir saya sebagai guru, kemudian menjadi kepala sekolah SMP, madrasah, kemudian menjadi kepala sekolah SMK, kemudian menjadi kaprodi di perguruan tinggi Muhammadiyah, menjadi wakil dekan, menjadi dekan, menjadi direktur lembaga sertifikasi profesi, menjadi wakil rektor, dan sekarang diamanahkan oleh Universitas YATSI Madani sebagai rektor. Jadi memang perjalanan karir saya pure di pendidikan. Dan itu memang tidak dicari. Tapi saya katakan tadi itu sebuah keberuntungan. Betul. Jabatan itu udah dicatat oleh Allah. Betul. Jangan dicari. Nanti teman-teman baik yang ada
yang bukan dari Universitas Hasyim Madani baik itu, tapi karir itu harus diperbaiki. Kerja yang baik, kerja yang keras. Karena saya punya prinsip begini, ketika saya gagal bukan berarti saya kalah. Kalau saya gagal saya akan melakukan lagi. Orang yang sukses adalah orang yang sering gagal. Pernah dengar fried chicken Kentucky? Pernah, betul. Berapa kali dia menawarkan resepnya ke publik? 100 kali lebih baru itu diterima. Iya, betul. Dan apa yang terjadi sekarang? Wah. Dia mendunia. Dunia, betul. Itu prinsip yang harus dipegang oleh kalian selaku mahasiswa atau selaku masyarakat umum nanti kalau terjun. Gagal itu adalah pembelajaran. Betul. Orang yang gagal itu bisa menghargai orang lain. Itu prinsip. Orang yang gagal itu pasti bisa menghargai orang lain. Ya, luar biasa ya. Baru saja kita mendapatkan satu insight ya teman-teman semuanya. Bisa saya bantu simpulkan ya Pak ya. Jadi teman-teman, setelah kita mendengar cerita dari Bapak Rektor kita, dalam suatu perjalanan untuk mencapai suatu yang kita inginkan, yang terpenting adalah kita memiliki grit. Apa itu grit? Yaitu semangat juang yang tinggi tanpa harus memikirkan berhasil atau tidaknya, yang penting kita berusaha terlebih dahulu. Betul Bapak? Ya, betul, Iya, betul. betul sekali. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu terkait visi dan misi di universitas ini Bapak. Ya. Visi dan misi di universitas ini sebelumnya kan berbentuk STIKES ya Pak. Universitas ini sebelumnya berbentuk STIKES gitu ya. Kemudian berubah menjadi sebuah universitas, iya. Kira-kira ada tidak sih Pak perubahan dari visi misi pada saat sebuah STIKES hingga menjadi sebuah universitas? Boleh dijelaskan? Tentunya ada, karena dulu melulu kesehatan berarti pelayanan di dunia kesehatan. Kalau sekarang berubah, bagaimana menjadi insan yang teknopreneur, baik bidang kesehatan maupun bidang-bidang lain seperti komputer, kewirausahaan, bisnis kita. Karena semua kita sekarang ini masuk ke dunia digital. Kita nggak boleh gaptek digital. Sehingga yang saya lakukan adalah menjadi teknopreneur, menjadi wirausaha, dan saya terus terang saja tidak pernah menganjurkan karyawan saya, kemudian mahasiswa saya untuk menjadi pegawai negeri ASN. Tapi kalaupun menjadi pegawai negeri itu bonus, tapi bukan sasaran utama. Sasaran utama saya adalah bekerja dulu di industri 1-2 tahun, kemudian beralih menjadi wirausaha, menjadi teknopreneur, bekerja untuk diri sendiri dan yang dibutuhkan banyak orang. Jadi kuncinya, sekali lagi saya tidak menganjurkan lulusan Hasyim Madani menjadi ASN, tapi kalau menjadi ASN itu adalah bonus. Betul sekali Bapak. Karena kita sudah berada di zaman digital ya, lebih tepatnya di era digitalisasi sekarang, yang dimana kita memanfaatkan teknologi dengan sangat baik itu perlu ya, supaya tidak tertinggal gitu. Kemudian nih Pak, kira-kira harapan atau cita-cita dari universitas ini ke depannya tuh mau seperti apa sih Pak? Mau bagaimana? Gitu. Yang pertama, mempertahankan, karena saya adalah rektor kedua ya. Sebelumnya ada Bu Dr. Ida Farida yang sangat luar biasa membawa YATSI ini dari titik nol sampai menjadi universitas paling hebat di Banten. Yang pertama, mempertahankan grade itu supaya tidak tergusur oleh universitas-universitas lain mau perguruan tinggi lain, baik itu swasta maupun negeri. Karena ini era milenial, era informasi, orang bisa melihat sebaik apa Universitas Hasyim Madani, sejelek apa juga Universitas Hasyim Madani. Itu yang pertahankan dulu. Kondisi baiknya dulu. Yang kedua baru meningkatkan. Sekarang ini Universitas Hasyim Madani ini punya tantangan untuk, apalagi Fakultas Teknologi dan Bisnis ini, mencari mahasiswa luar negeri. Jadi tahun depan insya Allah kita akan kedatangan mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri. Itu target utama dari PMB kita. Nanti kita akan kedatangan mahasiswa dari Malaysia, kedatangan mahasiswa dari Thailand. Mohon doanya. Amin. Kalau mahasiswa dari Allah. seluruh Indonesia hampir lah. Kita punya dari NTT, punya dari Papua, punya dari Padang, Lampung, itu biasa. Iya. Tapi target utama Universitas Hasyim Madani ke depan adalah bagaimana mahasiswa dari luar negeri bisa merasakan euforia dari
kuliah di Indonesia. Iya betul sekali Gitu. Bapak. Oke baik. Jadi mungkin Universitas Madani ini kedepannya ingin lebih dikenal secara internasional begitu ya. Begitu Iya, Bapak? iya, Iya, oke baik. Oke selanjutnya setelah kita membahas terkait visi misi, apakah ada nih Pak inovasi yang diterapkan di Universitas Yatsi Madani ini untuk Ya tentunya kan kita tahu di sini sangat kecil ya. Ketika di angkatan kalian udah tahu ya, Bapak dapat kita mahasiswa ini hampir 1.000. 1.400-an. Betul 1.000 tuh. Tetapi ketika kita mau mengambil lagi lebih dari 1.000 kita kekurangan gedung tentunya. Maka doakan di tahun ini kita akan ada peletakan batu pertama dan pembangunan Universitas Yatsi Madani di lahan 14.000 Oh, di tempat yang baru. amin. Dan mockup-nya boleh dilihat di depan itu. Insya Allah tahun ini ada peletakan batu pertama. Nanti Fakultas Teknologi dan Bisnis akan menjadi besar di kampus yang baru. Kampus itu Masya Allah, seluas 14.000. Di sana lengkap, ada masjid, ada aula, ruang kelas yang luar biasa baik lah. Bapak maunya karena dunianya sekarang sangat terbuka, maka pelayanannya lebih ditingkatkan. Ya. Mohon doanya kita akan punya kampus baru. Tidak jauh dari sini. Seluas 14.000. Kalau ini cuma 4.000 aja. Ya, gitu kira-kira ya. Amin ya Pak ya, Bismillah ya Allah. Kabar baik untuk kita semua ya, khususnya untuk Fakultas Teknologi dan Bisnis. Terima kasih Bapak. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nih Pak, saya mewakili tim broadcast UYM. Setelah berjalannya broadcast UYM sekarang ini gitu ya Pak, pandangan Bapak kira-kira bagaimana sih Pak terhadap broadcast UYM ini, dan kira-kira harapan Bapak apa untuk media broadcast di Universitas Yatsi Madani ini? Ya, sebagai mahasiswa, sebagai manusia, apa sih keinginan, apa sih yang harus kalian lakukan sekarang ini? Yang harus dilakukan adalah ide. Ini sebuah ide yang dijadikan kenyataan. Kalau mahasiswa, kalau manusia kehilangan ide, dia sudah mati suri. Jadi ide ini sangat luar biasa. Ada yang bertanya kok tiru-tiru? Ya memang dunianya seperti ini. Iya, Nggak tiru-tiru. Begitu ada alpa di kampung kita, maka banyak sekali alpa. Betul. Begitu ada teh apa nih di pinggir-pinggir jalan, begitu banyak teh. Begitu ada podcast, begitu banyak podcast. Tapi harus apa yang harus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa untuk mempertahankan ini? Kualitas. Kualitas narasumber, kualitas acara, semuanya harus lebih baik. Betul Bapak. Saya suka nonton podcast Deddy Kobuser terus terang saja. Sama Bapak. Ya, Saya Deddy juga Kobuser. suka. Ya, Deddy Luar Kobuser. biasa. Dia ambil itu narasumber dari bukan siapa-siapa sama siapa-siapa. Artinya bukan siapa-siapa tuh orang yang tidak terkenal tapi punya ide banyak. Sama public figure. Public figure. Insya Allah nanti Bapak sebagai rektor akan membantu mengundang para public figure, karena urusannya kalian mahasiswa bisnis digital nanti akan Bapak undang para direktur bank, para pejabat, mungkin wali kota dan lain sebagainya. Ngomong aja, Pak pengen siap, siapa? Bapak. Pengen siapa? Insya Allah Bapak ngundang. Karena Bapak juga sekarang ini menjadi narasumber beberapa bank. Bagaimana mempersiapkan kewirausahaan para pensiunan. Nah, Bapak punya kualitas itu. Bapak ini mentor kewirausahaan dari kementerian dulu. Sekarang mentor kewirausahaan dari beberapa bank di Kabupaten Tangerang. Wah, Ya, gitu ya. keren banget Bapak. Ya. Oke, baik. Jadi setelah yang tadi dijelaskan adalah bagaimana broadcast ini mau bagaimana ke depannya itu lebih ke apa sih yang menjadi ciri khas ya Pak Ya. dari broadcast ini gitu. Jangan pernah berhenti beride. Jangan takut beride. Kata orang, wah menghayal loh, jangan takut. Terus lakukan. Karena dari 10 ide bisa terlaksana 2, itu top. Ya, betul. 10 ide bisa tamat 5, itu hebat. 10 ide bisa terjangkau semuanya, luar biasa. Ya, gitu ya. Ya. Amin ya Pak. Dan terima kasih Bapak, saya mewakili tim podcast kami. Sangat senang mendengarnya karena Bapak memberikan kesan yang positif terhadap kami yang mungkin masih perlu banyak belajar ini ya.
Terakhir nih Pak, untuk para pendengar ya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi di Universitas Cimadani ini, adakah kesan dan kesan yang ingin Bapak sampaikan untuk para pendengar? Ya. Menjadi orang sukses itu pasti menemui kegagalan, mengawali. Betul. Ketika gagal, terus melakukan ekspektasi apa yang kalian ingin. Gagal itu adalah kunci keberhasilan dari sebuah sukses. Betul. Kemudian tetaplah menjadi orang baik, hindari perbuatan-perbuatan pejabat kita yang melakukan korupsi, KKN. Jadilah diri sendiri. Kalian mahasiswa, jadilah diri sendiri. Kemudian yang kedua, lihat circle temanmu. Lingkungan Yang ya Pak. toksik jauhi. Yang toksik nih Bapak katakan jauhi. Lebih baik teman kalian 3 daripada 30, tapi dari 30 itu 10 toksik. Betul. Jauhi, sekali lagi jauhi teman-temanmu yang toksik. Itu tidak akan memberimu perubahan. Betul. Kalian adalah generasi milenial, lebih banyak kegiatan positif. Mulai dari kegiatan agama, kegiatan olahraga, kegiatan akademik. Sekali lagi lebih baik itu. Ingat, meskipun kalian banyak kegiatan, akademik nomor 1. Akademik nomor 1. Akademik nomor 1. Ketika kalian tidak terlalu banyak waktu buat di sini, akademik dulu. Nanti setelah tamat, kalian mau apapun boleh. Tapi selesaikan dulu kuliah kalian. Karena kalian ada perjanjian IP-nya harus 3, program beasiswa, kejar itu dulu. Ya, siap Bapak. Kejar itu dulu. Karena ada aturan, kalian yang IP-nya tidak 3 akan terlempar dari beasiswa ya. Jadi jauhi toksik dan tetaplah menjadi orang baik. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak. Jadi teman-teman ya, lingkungan itu memang sangat berpengaruh ya tentunya. Jadi kita harus pintar-pintar memilah-milah mana teman yang baik dan mungkin yang tidak baik gitu ya. Dan tadi saya juga sempat mendengar dari Bapak bahwasanya kita ini memang harus ibaratnya melihat di mana sih kita berpeluang, apalagi di era bisnis digital pada saat ini ya. Kita perlu memanfaatkan teknologi dengan lebih baik. Salah satunya dengan adanya broadcast UIM di sini. Oke. Oke, baik, terima kasih Bapak sekali lagi atas kesempatannya karena telah menyempatkan hadir di episode kedua di broadcast UIM pada hari ini. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Saya